واجعلنا صبورا واجعلنا من أعينك صغيرا واجعلنا من أعين الناس كبيرا ربنا افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين والقراء الفاصحين المقربين عندك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بلغ سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ceramah singkat yang akan disampaikan oleh Saudari Yuliana Dewi, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kopang, Ibu Sri Sumiati, SPD MPD, dimanapun beliau berada. Dan sama-sama kita hormati pula Bapak dan Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Kopang dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat yang sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Ubah Dirimu, Ubah Masa Depanmu. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, Change yourself, change your future. Yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target tinggi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja dengan kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, Insanity is doing the something over and over again, but expecting the different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu staf tata usaha dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini, kalaupun dalam kondisi panas, cerah, tapi kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Ini panas nanti siang. Sekarang ini masih pro vitamin D ya. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kehariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin bertanya kepada kalian. Halo, yang masih ngobrol sendiri, saya mau bertanya ini. Siapa yang bisa jawab angkat tangan ya? Pertanyaannya simpel. Apa yang membuat orang senang dan bahagia melakukan sesuatu? Yuk. Apa? Kata? Hadiah. Ada hadiah. Apa lagi jawaban yang lain? Kepeng, fulus, pahala. Apa lagi? Karena dia menyukainya. Siapa namanya? Jawabannya adalah karena 5 huruf. C, I, N, T, A. Cinta. Contoh nih, contoh. Saya kasih contoh ya, analogi. Arak subuk bajang. Teruna aran Diki. Nah, Diki ya. Izin Diki, contoh. Diki ini sangat menggemari seorang dedaru. Dedaru cewek, contoh. Meniurin Diki kejeluh, igama si perangan aran dedaru nih. Malam ndak bisa tidur. Malamku tidur nggak nyenyak. Siangku makan nggak enak. Yang terbayang hanyalah wajahmu seorang. Subhanallah, Diki marah dengan jogang perangan dedare. Hayaran dedare no? Nde engas haranan atau cantik aranan. Cantik. Selung-lung nih, tiba-tiba habis sholat isya, HP-nya berbunyi, ting 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 ting. Aneh, makan cantik nelpon nih Diki. Subhanallah nih kan, lelahan peranganan. Halo kandau nih. Bedak-bedak kangenan Diki. Subhanallah, mentelpon si cewek nih, kan? Iya, Dinda, Diki. Ada yang bisa dibantu? Kak, unih garingan. Bisa ndak kita ketemuan? Hah? Udah Diki dan Sadu kan nggak sadar dia. Kita ketemuan? Iya. Di mana? Tuh, di Musalla An-Nur, Jelojo. Musalla An-Nur. Iya, tahun enak ketemuan Diki. Apa yang terjadi malam itu? Di nini teda mah Diki sin berangan. Iya Diki? Ya Allah, pira nak kelema nih. Bilin bedait. Kancing dedare lelahan perangan jangan jogang. Pertanyaannya, dia ditelepon malam minggu nih, habis isya. Diajak ketemuan besok pagi jam 7 di Musalla An-Nur. Apa yang terjadi? Apakah besok pagi Diki harus dipaksa ke Musalla An-Nur atau dengan senang hati dan bahagia datang ke Musalla An-Nur? Apa? Senang dan bahagia, penuh keikhlasan. Anak-anakku sekalian, itulah gambaran kenapa cinta itu bisa mendorong seseorang untuk ikhlas dan senang untuk melakukan sesuatu. Diki cinta sama perempuan itu, maka tidak perlu dia diubar-ubar untuk ke sana. Maka begitulah suasana hati para orang-orang soleh terdahulu, anak-anakku sekalian.
para sahabat, para alim soleh terdahulu itu karena cintanya betul kepada Allah dan Rasul, apa yang didambakan? Mereka sangat merindukan waktu sholat tiba. Marangan diki saat ini tedem ke malam baru sin milih ketemu ale be musalla an-nur jelojo kance dedare saya ingat no. Ya angan para salafus soleh itu anakku sekalian. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalian cinta enggak kepada Allah dan Rasul? Cinta Banget, benar? Benar. Alhamdulillah. Cinta itu butuh bukti enggak? Benar? Buktikan besok, jangan diubar-ubar datang salat zuhur ke musol. Kalau kalian berat melakukan itu berarti cinta kalian bohong. Cinta palsu. Tidak benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul. Oke, baik. Sekarang kita lihat, mau dengar cerita enggak? Ada kisah cinta para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meni cerita. Diki, meni cerita lain sahabat. Rasul sedang duduk bersama para sahabat. Jangan belusur-lusur cerita kan? Ngeros-ros. Tiba-tiba Nabi bertanya, wahai Umar ketua pertama, amalan apa yang paling kamu cintai di dunia ini? Umar menjawab jihad, sholat, zakat, haji dan seterusnya. Ditanya, ya Ali, apa amalan yang paling kamu sukai? Sama jawabannya bervariasi. Sahabat Utsman juga sama, bersedekah karena beliau orang kaya. Mensedekahkan seluruh hartanya. Kemudian Bilal, apa yang paling kamu senang Bilal? Azan ya Rasul. Giliran Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakrin, ayu amalin tuhibbu? Hai Abu Bakar, apa amalan paling demen namanya Abu Bakar? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Apa? Sekek apa sekek kira? Arak dengan menjawab, sekek 2, 3, 4 sampai 10. Arak noh kena sekek 2. Kan sudah Pak, tadi saya jawab 2. Itu kebetulan itu. Bukan betul itu. Kebetulan. Beda betul sama kebetulan. Sekarang jawaban Abu Bakar apa? Ada yang tahu? Tidak. Bukan ibadah yang lain. Apa jawaban Abu Bakar? Nazru wajhikal karim wa jalasa baina yadayk. Hafalin ini. Nazruka wajhikal karim, melihat wajahmu wahai Rasulullah, dan duduk di majelismu wahai Rasulullah. Itu amalan yang paling saya sukai. Apa jawaban Nabi? Saya nyering ini kalau dengar ini ya. Melihat wajah Nabi paling disenang sama Abu Bakar itu. Itu karena cinta luar biasa beliau. Apa kata Rasul saat itu? Wahai sahabat-sahabatku semua, dengarkan. Kalau seandainya iman kalian ditimbang semua, dibandingkan dengan keimanan seorang Abu Bakar, jauh lebih besar keimanan Abu Bakar. Itu karena senang melihat wajah Rasul dan duduk bersama Rasul. Kalau duduk bersama Rasul, apa yang dibicarakan? Pasti ilmu dan kebesaran Allah. Lain lah metugol kan Diki, kan Gibran, belusur-lusur, ya apa mau terawas? Apa macam mau terawas kan? Rawas batur. Men rawas anu torik, torik di nomandi bais kelele kan ini ha? Itu yang dibicarakan coba. Dosa itu. Kalau bersama Nabi yang dibicarakan adalah kebesaran Allah. Itu cinta Abu Bakar. Yang kedua, masih panas enggak ini? Panas ya, udah? Tinggal satu aja ya, ada 4 ini sebenarnya, baru 1, tinggal 3. Yang kedua, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Satu ketika Rasul itu mencium Hajarul Aswad. Wah, dicium sama Umar bin Khattab. Muri datang Umar. Lewat Nabi kan, menilin Umar terus. Ya Hajar, hai batu, kuning Umar bin Khattab. Annaka mayyitun la tadurru wa la tanfa'. Kamu ini benda mati, tidak bisa memberikan manfaat atau mencelakakan orang. Kalau seandainya saya tidak pernah melihat Rasul menciummu, digemes saya rukum. Ya bahasa Abu Umar bin
Khattab. Lagu sengam sawah tercium, terkecup isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang tunggulah kecupanku. Terus. No. Kenapa? Karena melihat baginda Rasulullah mencium Hajarul Aswad. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembantu Nabi namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik. Satu ketika Anas bin Malik melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minum. Menintan ngenam barang. Ini ai kan? Ngenam dulu sekedik, melek ngenam dan. Senyum Nabi begitu selesai minum. Di bengkang ngenam senyum Nabi. Alhamdulillah, senyum dia. Datang Anas bin Malik. Bilangan ngenam Anas bin Malik nih, ngenam senyum. Hidung tanan bilang waktu. Tengah di sahabat saya lain. Anas, kamu beja sih marah dengan jogang dia mekah ngenam senyum. Dia mekah ngenam senyum. Marah diki saya jatuh cinta kamu nih. Itu kondisi sahabat saya lain. Apakah kamu sedang jatuh cinta? Iya, kata Anas bin Malik. Saya sedang jatuh cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, satu ketika Nabi tukul bontek-kontek. Tahu marah bontek-kontek nah? Meni contohan. Meni tentokol Nabi. Apa tentokol? Di sumur. Lalu Nabi terus sahabat telemuri langsung mentokol bontek-kontek menintahan. Kenapa? Karena cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngengatan adang muri. Ya Allah kebeluan trian ini muri. Dengan milin tokol kontek-kontek ilik tahun Nabi. Tokol no. Itu bukti cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalian kadang cintanya salah. Apa tentang cinta? Artis Korea. Hayaran. Tata? Tidak tahu. Dayung. Ayo haneh diteraran. Rambutnya pirang. Celananya bolong-bolong. Badannya bertato. Batur kopang milun menuntanan. Rambut pirang. Bertato. Pelong-long selanen. Apa yang terjadi? Lamun artis Korea bermintan tepenggagah. Lamun itu bertato naik namluik paku untuk bungka demi bertato murun bungka Jawa kerunan. Gemben itu ndet gagah malah artis Korea. Maka cintailah orang yang benar. Cintailah orang yang benar. Siapa yang benar itu? Orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta tanpa syarat. Ada kalian yang mencintai orang tanpa syarat? Jangan salah. Hanya kepada Allah dan Rasulnya harus kita jatuhkan cinta kita tanpa syarat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.